Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Zahra Bulantika telah mengizinkan kelompok kami menyampaikan presentasi. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mengenal Bimbingan Konseling Perkembangan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video kelompok kami. Semoga kalian di rumah diberikan kesehatan dan jauh dari wabah COVID-19. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Anggun Nirwana sebagai moderator. Selanjutnya ada Ervinanda dan juga Vanessa Irnanda. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Ervinanda. Kepada Ervinanda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ervinanda, NPM 20110008. Sejarah lahirnya konsep BK perkembangan. Pada abad ke-21, peran konselor, fokus bimbingan dan konseling mengalami perubahan. Perubahan ini merupakan respon atas perubahan dalam diri peserta didik dan lingkungannya. Yang pertama pra-1950, yang kedua 1950-an, yang ketiga 1960-an, dan yang keempat 1970 sampai dengan sekarang. Pengertian BK perkembangan. Bimbingan dan konseling perkembangan sebagai perspektif pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang berlandasan pada teori perkembangan dan bertujuan mengembangkan individu ke arah perkembangan optimal dan dengan mengembangkan lingkungan perkembangan yang mendukung. Terima kasih. Materi yang kedua akan saya sampaikan mengenai prinsip dasar bimbingan dan konseling perkembangan. Yang pertama ada perkembangan individu. Terjadi karena proses belajar dan menghasilkan kematangan atau biologis maupun mental. Menjadi landasan atau kesiapan atau readiness bagi perkembangan berikutnya. Kesiapan ini tidak akan sampai pada perkembangan berikutnya bila tidak ada proses belajar. Yang kedua ada masa peka. Masa peka adalah rentang waktu tertentu dalam masa perkembangan individu saat semua fungsi dalam diri manusia memiliki kemungkinan berkembang paling optimal. Yang ketiga ada perkembangan berkesinambungan, yaitu merupakan perkembangan individu terjadi secara bertahap. Kematangan pada fase ini sebelumnya melandasi perkembangan berikutnya. Perkembangan individu manusia mengikuti pola tertentu atau periodisasi. Yang keempat ada penyediaan lingkungan perkembangan, yaitu proses belajar untuk mencapai kematangan terjadi melalui indikasi individu dengan lingkungan. Dengan demikian, lingkungan perlu direkayasa agar menjadi lingkungan yang baik, positif, dan mendukung perkembangan individu. Selanjutnya ada implikasi prinsip bimbingan konseling perkembangan. Program bimbingan konseling komprehensif developmental. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan peserta didik. Secara umum, peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, perkembangan aspek fisik. Perkembangan fisik atau disebut juga pertumbuhan biologis, meliputi pertumbuhan-pertumbuhan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, serta perubahan hormon. Yang kedua yaitu perkembangan aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan. Menurut Piaget, perkembangan kognitif secara seseorang meliputi tahap berikut. Yang pertama, masa sensori motorik. Masa ini adalah masa ketika bayi menggunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenali lingkungannya. Yang kedua yaitu masa operasional, yaitu kemampuan anak dalam menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Yang ketiga yaitu masa kongreto profesional. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai tugas yang konkret. Yang keempat, masa operasional. Pada usia remaja dan seterusnya, seseorang akan mampu berpikir abstrak dan
hipotensis. Yang ketiga yaitu perkembangan aspek fisikososial. Perkembangan fisikososial adalah proses perubahan kemampuan-kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Selanjutnya yaitu karakteristik umum perkembangan peserta didik. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah dasar atau disebut dengan SD. Anak-anak sekolah ini memiliki karakter yang berbeda dengan anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja, atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Kedua yaitu karakteristik anak usia sekolah menengah, yaitu atau disebut dengan SMP. Karakter yang menonjol pada anak usia SMP yaitu terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi atau berat badan. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder, kecenderungan ambivalensi atau keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Yang ketiga, karakteristik anak usia remaja atau SMA, yaitu mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Anissa Anggunirwana selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.